Assalamualaikum. Kita sudah mendekati akhir Ramadan, antara sedih dan senang setelah menjalankan puasa hampir 1 bulan. Di akhir bulan Ramadan, ada satu malam ganjil yang semua umat Islam sudah tahu dan berlomba untuk mencarinya, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan Turki? Sebelum aku cerita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu untuk terus support video aku. Nah guys, tepat malam ini adalah tanggal 27 Ramadan. Ternyata di Turki pun memiliki kebiasaan menyambut malam Lailatul Qadar sampai sekarang, dan mereka menyebutnya Kadir Gecesi. Walaupun banyak masjid ditutup tahun ini, tapi ada juga masjid yang mendirikan tenda seperti ini untuk memfasilitasi umat muslim. Seperti yang aku sudah ceritain sebelumnya, Turki masih lockdown buka tutup ya guys. Tapi dengan adanya tenda ini, alhamdulillah sedikit mengobati rasa rindu untuk tarawih bersama. Walaupun hanya tenda, tapi masjid dadakan ini cukup nyaman. Sepertinya malam ini akan lumayan ramai didatangi jamaah menyambut malam Lailatul Qadar atau Kadir Gecesi. Tapi ternyata tidak semua masjid tertutup. Salah satunya masjid ini, Masjid Sulaimaniye. Masjid yang dibangun oleh dinasti Utsmaniyah pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni sejak tahun 1550. Arsiteknya adalah Mimar Sinan. Masjid ini salah satu masjid yang masih dibuka untuk umat ketika banyak masjid lain di Turki tertutup. Dan malam ini, tradisi penyambutan malam Kadir Gecesi sepertinya akan dilakukan di masjid ini. Memang tak ada satu orang pun yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang pastinya. Namun masyarakat Turki menyambut Kadir Gecesi di setiap malam tanggal 27 Ramadan. Perbedaan mazhab di Turki serta kedudukan yang lama dalam negara sekuler menyebabkan kebanyakan masyarakat awam mempercayai bahwa malam Lailatul Qadar datang di malam tanggal 27. Walaupun tradisi dan kepercayaan mereka berbeda dengan kita harus menghargainya. Kadir Gecesi menurut mereka adalah simbol penghormatan kepada malam Lailatul Qadar. Mereka mengikuti tuntunan sunnah sesuai hadis Nabi. Pada malam Kadir Gecesi mereka bergadang sampai subuh. Menyantap sahur bersama adalah hal yang tidak akan mereka lewatkan. Mereka akan tetap berada di dalam masjid dengan banyak bersalawat, membaca Quran, dan bahkan ada tarian sufi di dekat masjid. Perayaan malam Kadir Gecesi biasanya serentak di semua masjid di Turki. Bahkan di media sosial akan ramai-ramai netizen mengucapkan malam Kadir Gecesi Mubarek Olsun, yaitu selamat malam Lailatul Qadar yang diberkahi. Perayaan malam Gecesi serentak dilakukan di semua masjid di Turki, dan bahkan media sosial mereka menyambutnya dengan ucapan-ucapan selamat malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah aku punya kesempatan sholat di masjid ini. Dulu ini adalah masjid kerajaan. Masjid ini mempunyai 4 menara, dan Sultan Sulaiman adalah sultan keempat yang menyandang gelar Sultan Ottoman, ditunjukkan dengan jumlah 4 menara tersebut. Masjid-masjid di Turki memiliki ciri khas arsitek bergaya Ottoman. Aku akan membawa kalian ke dalam mengintip Masjid Sulaimania.
Desain Masjid Sulaimaniyah merupakan ide sadar diri Sulaiman tentang dirinya sebagai Solomon kedua. Ada 4 menara yang masing-masing tingginya tidak sama. Itu ada ceritanya masing-masing ketika dibangun. 2 menara yang lebih tinggi dengan ketinggian masing-masing 209 kaki dan 249 kaki. Sedangkan kubah utama tingginya 174 kaki dengan diameter 26,5 meter. Pada zamannya, kubah ini adalah yang tertinggi di zaman Kekaisaran Ottoman dulu. Jangan berisik atau polisi masjid akan memarahi kita. Bagian dalam masjid hampir berbentuk persegi. Kalian tahu guys, bahwa ternyata masjid di Turki tidak masuk ke dalam kategori masjid terbesar di dunia. Sedangkan masjid terbesar salah satunya ada di Jakarta, Masjid Istiqlal. Tapi di masjid-masjid di Turki memiliki predikat masjid tercantik di dunia. Di kedua sisi mihrab terdapat lingkaran kaligrafi teks Al-Quran dari surat Al-Fatihah ayat 1-7. Cantik sekali. Hamparan karpet merah yang mewah dan lampu-lampu yang cantik menambah pesona masjid ala kerajaan Utsmani. Berkesan sekali aku bisa sholat di sini. Masya Allah, indah sekali. Apalagi dengan tamannya yang cantik. Ketika ba'da zuhur banyak sekali orang beristirahat di taman-taman ini. Mereka membaca, memejamkan mata untuk tidur sejenak, bersandar pada alam. Nah, kalian bisa lihat guys, di belakang dinding kiblat masjid itu ada makam terpisah. Sultan Sulaiman I dan istrinya Hurrem Sultan atau Roxelana. Di depan masjid ini adalah kampus Universitas Istanbul. Biasanya mahasiswa banyak sekali berdatangan ke masjid ini untuk melakukan sholat zuhur ataupun asar. Aku masih pengen lihat-lihat tempat ini. Nah, di sebelah sana ada keran air. Ketika tidak berpuasa, kalian bisa meminum air langsung dari keran ini. Jangan takut sakit, sebab air-air di keran yang disediakan di pinggir jalan seperti ini sudah teruji kebersihannya. Aku sudah sholat, waktunya jalan-jalan lagi. Tempat ini tenang banget ya, nyaman dan damai menurutku. Di jalan pulang, aku melihat ini, ada Masjid Ibrahim Pasha. Tapi masjidnya tertutup, jadi aku nggak bisa masuk. Masjid Ibrahim Pasha ini dirancang oleh arsitek Kekaisaran Ottoman Mimar Sinan. Masjid ini khusus diberikan untuk Kasim Ibrahim Pasha. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1551. Sudah lama ya? Dan di sebelahnya ada makam beliau. Jadi kalau boleh aku simpulkan, semua pembesar di zaman Ottoman itu hampir semuanya membangun masjid dan makamnya ada di sebelah masjid tersebut. Dan makam-makam di sini kebanyakan dijaga oleh kucing-kucing lucu ini.